Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bahan katekese atau pengajaran kali ini dari Injil Yohanes, pasal 3 ayat 13 sampai 17. Di dalamnya, penulis Injil mau merangkum jawaban Yesus atas pertanyaan seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Tentang ini bisa dibaca di ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 dan ayat 9. Inti pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang sudah tua dilahirkan kembali? Nikodemus memahaminya, dilahirkan kembali berarti lahir dari kandungan seorang ibu. Sementara Yesus memaksudkannya lahir dalam roh. Yesus menjawab pertanyaan tersebut secara to the point yang berisi 3 hal sekaligus, yaitu tindakan kasih Allah, tujuannya, dan cara menanggapinya. Saudara-saudariku, mari kita coba memahaminya dengan lebih mudah begini. Tindakan kasih Allah ditunjukkan dengan memberikan anaknya yang tunggal di ayat ke-16, caranya melalui pengutusan anak ke dalam dunia ayat 17, dan penyerahan di salib ayat 14. Nah, poin pertama ini oleh penulis Injil secara singkat dan padat langsung dijelaskan dengan pengajaran tentang tujuan dan cara menanggapinya. Cara menanggapi yang dimaksud ditunjukkan dengan kata percaya. Maksudnya, percaya kepada anak yang diberikan dan diutus. Ini menjadi syarat satu-satunya supaya tujuan tindakan kasih Allah tercapai dan dialami. Kita ambil contoh misalnya di ayat 15. Di sana disebut supaya yang percaya beroleh hidup kekal. Juga di ayat 16 yang menegaskan supaya yang percaya tadi tidak binasa. Dan di ayat 17 disebutkan bukan untuk menghukum dunia tetapi supaya diselamatkan. Serta di ayat 18a dikatakan yang percaya tidak akan dihukum. Saudara-saudariku, ini sangat menarik. Setidak-tidaknya bagi saya, apalagi kalau teks Injil Yohanes ini yang katanya terkenal sulit, kita sandingkan dengan teks lain yaitu Kitab Bilangan pasal 21 ayat 5-9 dan surat Filipi pasal 2 ayat 8-11. Sebab ada hal penting yang tersamar atau tersembunyi mau dikatakan lewat teks Injil Yohanes ini. Sebagai contohnya, coba kita perhatikan ayat 14. Di situ jelas-jelas penulis Injil menyebut Kitab Bilangan, pasal 21 ayat 5-9. Mengenai kisah Musa
yang meninggikan tongkat ular tembaga di padang gurun. Pertanyaannya, apa pentingnya ini? Kalau ayat 14 dibaca mulai dari ayat 13, menjadi jelas bahwa Yesus itu anak manusia yang turun dari surga. Jadi, ia sesuai kehendak Allah harus ditinggikan di tiang salib untuk memberi hidup atau penebusan bagi manusia. Bagi penulis Injil, peristiwa di salib itu bermakna pemuliaan, peninggian, kemenangan Yesus dalam karya penyelamatan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya disalib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudari, refleksi ini agak berbeda dengan Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11 yang melihat bahwa salib sebagai perendahan Yesus yang kemudian dimuliakan. Mari kita perhatikan praktek liturgi kita pada saat Jumat Agung atau Jumat Suci. Banyak orang beriman Kristiani masih menganggap itu adalah saat berduka. Maka orang memakai baju hitam lalu sambil menangis terseduh-seduh, tetapi yang aneh, pada kesempatan itu dibacakan pasio atau kisah sengsara dari Injil Yohanes yang menekankan tentang kemuliaan Tuhan, kemenangan Tuhan, keagungan Tuhan. Baiklah, mari kita lanjutkan katekese kita. Selanjutnya, saudara-saudariku, dalam penjelasan tentang tindakan kasih Allah di ayat 16-18, dipakai istilah anak satu-satunya, anak yang tunggal atau sematawayang. Ini mau menjelaskan hubungan khas antara Yesus dan Allah yang disebut Bapa. Bisa kita bedakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Hubungan khasnya itu begini, hubungan yang penuh kasih dan satu dalam karya penebusan. Nah, Injil Yohanes ingin agar kita yang percaya itu berarti menerima Yesus dalam hubungan khas dengan Allah Bapa ini. Karena itu, salib bukanlah tindakan sadis dari Allah, tetapi bukti kasih terdalam Allah kepada manusia. Sedangkan tujuan dari tindakan kasih tadi disebut supaya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat 15 dan 16. Ini dimaksudkan bukan hidup nanti di akhirat, tetapi kehidupan sejati sekarang ini, di mana bahwa dengan menerima Yesus berarti orang yang percaya sudah mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Dan akhirnya, cara menanggapi semua hal di atas hanya mungkin kalau manusia percaya. Percaya itu artinya mengakui bahwa Yesus yang disebut anak manusia itu sebagai Mesias dan anak Allah. Dia itu anak tunggal, anak yang menjadi tanda kasih Allah, dan bahwa Yesus itu tinggal dalam Allah dan Allah dalam Dia. Saudara-saudariku, lalu bagaimana kita merefleksikan pesan atas teks Injil ini? Begini kira-kira, bukankah dengan percaya kepada Yesus, menjadi teranglah bahwa kita ini ternyata dipanggil untuk bersatu dengan kehidupan Allah sejak sekarang. Tetapi ternyata, betapa kita lebih suka bersembunyi dengan segala kelemahan. Banyak orang takut ketika bersatu dengan Allah, lalu tidak bisa mendapatkan kesenangan pribadinya lagi. Padahal, dengan cara begitu, kita malah menjadi manusia terhukum karena menjauhkan diri dari keselamatan. Bagaimanapun, seharusnya kita tidak perlu takut, sebab dengan memilih hidup dalam kasih Allah, kita akan menyukai kebenaran yang menyelamatkan hidup kita dan kehidupan orang-orang terkasih di sekitar kita. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.